Apa definisi pulang menurut kamu? Rumah yang nyaman, melihat orang tua yang utuh, atau tinggal di desa yang damai? Film ini menceritakan perjalanan seorang wanita muda yang mencoba menemukan kembali jati dirinya. Dia pulang demi mengejar kedamaian dan hidup sederhana di desa. Di sana dia tinggal di rumah masa kecilnya. Meski tanpa seorang ibu, namun warisan ibunya terkuak lewat serangkaian adegan memasak dan bercocok tanam yang bermakna. Jadi begini ceritanya. Gadis muda ini bernama Hyeon. Pagi itu dia tiba di kampung halamannya pada musim dingin setelah menghadapi berbagai kegagalan di kota. Rumahnya terlihat kosong dan sunyi, seakan melambangkan keadaannya yang kini kosong dan hampa. Begitu tiba, perutnya terasa lapar. Dia mencari apa yang bisa dimakan di dapur, namun hanya menemukan sedikit beras. Dengan sedikit harapan, dia pergi ke kebun dan menemukan kol serta daun bawang. Dia pun memasak sederhana untuk makan malam, dan itu sudah cukup untuk mengisi kekosongan di hatinya. Keesokan harinya, Hyeon menyiapkan sarapan dengan membuat sujebi. Itu semacam pangsit dengan kuah kaldu, hidangan yang pas untuk cuaca dingin. Saat dia sedang memotong kayu di luar rumah, seorang sahabat lama bernama Yoon Sok datang menghampiri. Senyuman Hyeon merekah. Hyeon pun tersenyum. Meski sebenarnya di dalam hatinya dia merasa tidak ingin bertemu siapapun. Kegagalannya sebagai calon guru masih menghantuinya. Dan meski dia tahu tidak ada yang salah dengan itu, perasaan iri pada pacarnya yang lulus ujian membuatnya merasa terjebak dengan kesendirian yang dia pilih. Malam itu Hyeon terbangun. Dia mendengar langkah kaki hewan yang mengitari rumahnya. Dia tahu itu langkah babi liar, tapi ketakutannya tetap membuatnya tidur nyenyak. Suasana sunyi dan gelap hanya menambah rasa takut yang menggerayangi hatinya. Keesokan harinya dia pun bertemu dengan bibinya. Hyeon bertanya apakah ibunya sering datang ke rumah. Bibi menjawab bahwa ibunya selalu pulang diam-diam, seperti Hyeon yang saat ini pulang tanpa memberitahu siapapun. Hyeon lalu meminta agar bibi tidak memberitahukan ibunya bahwa dia pulang ke rumah. Dia bilang dia hanya berencana tinggal beberapa minggu saja di desa itu. 사나울? 고모, 엄마 오면은 나 여기 왔다 갔다는 걸 그거 말하지 말아주세요. Setelah dari rumah bibinya, Hyeon bertemu dengan Jeha. Dia adalah teman lama yang membawa anjing bernama Vivo. Jeha membawa Vivo agar Hyeon tidak merasa takut malam hari, mengingat kesendirian dan kecemasan yang sering mengganggunya. Hyeon jadi teringat saat ibunya pertama kali pergi tanpa pesan. Beliau hanya meninggalkan sebuah surat yang mengatakan alasan perginya. Surat itu tidak memberinya jawaban yang dia cari dan hanya menyisakan kebingungan. Beberapa hari setelah itu, surat lain datang yang memberi kabar bahwa Hyeon diterima di Universitas di Seoul. Dia pergi meninggalkan rumah itu mencari jawaban yang tidak ada di kota. Namun pada akhirnya dia kembali ke desa itu lagi. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah ibunya akan pernah kembali atau rumah kecil itu akan terus sepi? Di sisi lain, Hyeon memang jago memasak. Mungkin karena sering membantu ibunya di dapur sejak kecil. Teman-temannya termasuk Jeha selalu memuji masakannya. Jeha bahkan bilang masakan Hyeon mirip dengan sang ibu, meskipun rasanya agak berbeda. Masakan ibunya cenderung manis, sementara Hyeon lebih suka yang asin. Meskipun begitu, masakannya selalu memikat hati orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik itu semua, Hyeon sering menghindar dari pacarnya. Dia selalu mencari alasan, seperti mengaku teleponnya terputus karena sinyal di desa yang buruk. Pada suatu siang, Hyeon berjalan santai di sekitar desa dan menemukan kebun tomat. Tanpa ragu, dia memetik dan memakannya. Tiba-tiba, seseorang berteriak pencuri. Ternyata itu adalah Jeha yang hanya ingin menakut-nakuti Hyeon.
Setelah bekerja keras, malam itu Hyewon membuat arak beras dan merayakan bersama teman-temannya. Di tengah tawa dan kebersamaan itu, dia merasa menemukan rasa damai yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya di kota. Tanpa sadar, Hyewon pun berpikir, mungkin dia akan tinggal lebih lama di kampung halaman ini. Setelah musim dingin berlalu, Hyewon pun mulai berkebun. Di musim semi, dia menanam berbagai tanaman dengan bantuan Insok dan Jeha. Di sini dia tidak lagi kesulitan mencari bahan makan. Hyewon menikmati kebahagiaan sederhana itu di desanya. Namun tinggal di desa juga tidak selalu mudah. Ada tetangga yang suka iseng padanya, ibu-ibu yang tidak hentinya bergosip, dan yang paling membuat Hyewon teringat, setiap kali memasak, ibunya selalu hadir dalam pikirannya. Suatu hari, Pak Tukang Pos datang membawakan surat. Entah kenapa, Hyewon merasa tidak ingin membacanya dan meminta tukang pos itu mengembalikan. Namun Pak Tukang Pos menolak karena itu bukan tugasnya. Surat itu pun akhirnya dia baca. Dan ternyata itu berasal dari ibunya. Hyewon bertanya-tanya, bagaimana ibunya tahu dia pulang ke rumah? Isi surat itu tidak begitu penting, hanya sebuah resep makanan. Namun menurut Jeha, surat itu menandakan bahwa ibunya baik-baik saja. Musim panas datang dan kebun Hyewon mulai berbuah. Saat itu Hyewon sedang marah pada Yunsok yang merasa curhatannya sempat dia sepelekan. Saat bersama Jeha, dia mendengarkan cerita lama. Jeha mengingatkan kembali saat mereka SD dulu, ketika Hyewon dibully teman-temannya, alih-alih menangis, Hyewon justru mengabaikan mereka. Bahkan tidak peduli pada kata-kata buruk itu. Ibunya lah yang memberikan nasihat agar korban perundungan tidak memberikan kepuasan pada pelakunya dengan cara menangis. 쌓인 것 같아. 내버려둬. 어? 네가 안 속상해하면 복수 성공. Untuk mengingat kembali kebijaksanaan ibunya, sang ibu pun membuatkan krim brulee. Itu adalah dessert manis yang dulu ibunya buatkan untuk menghiburnya. Dan sekarang dia sengaja membuat itu sebagai permintaan maafnya kepada Yunsok. Dia berharap dengan itu mereka bisa berdamai dan kembali bersahabat lagi. Suatu hari, Hyewon dan Jeha mencari siput di sungai. Saat mereka beristirahat, Hyewon memperhatikan Jeha yang sedang makan. Tanpa sengaja, tatapan Hyewon membuat Jeha sedikit merasa tidak nyaman. Dia lalu cerita tentang betapa sulitnya hidup di bawah tekanan. Bekerja di perusahaan besar memang menjanjikan karir dan finansial yang baik. Tapi Jeha merasa hidupnya terabaikan. Tidak ada waktu untuk menikmati hal-hal sederhana. Itulah alasan dia kembali ke kampung halaman. Tiba-tiba Yunsok datang membawakan alkohol milik ayahnya. Mereka bertiga lalu duduk dan mulai membicarakan manajer Yunsok yang berperilaku buruk. Meski begitu, Yunsok merasa dia harus bertahan sampai sang manajer dipindahkan. Melihat kedua temannya yang berani mengambil keputusan besar dalam hidup mereka, Hyewon pun merasa termotivasi. Dia lalu memutuskan untuk menelpon pacarnya dan memberitahu bahwa dia ingin putus. 제대로 하고 싶어서. 뭐? 시험 합격한 거 정말 축하해. 고맙다. Musim gugur datang dan hasil kebun mulai panen. Sedangkan di tempat lain, Yunsok mengalami hari yang buruk. Dia akhirnya tidak bisa menahan emosinya dan memukul si manajer itu. Meskipun berhasil memindahkan manajernya, Yunsok malah berakhir dipecat. Dalam keputusasaannya, Hyewon mencoba menghiburnya dengan memasak. Namun, Yunsok menambahkan banyak cabai pada masakannya, dan itu membuat hidangannya sangatlah pedas. 맛있어? 완전. Selang beberapa saat, Jeha yang baru saja menolak ajakan mantannya untuk balikan juga ikut bergabung. Mereka lalu duduk bersama, mencoba menerima kesedihan dengan mentertawakannya. Hari berganti, Hyewon dan Jeha sedang bekerja di kebun apel. Jeha yang sudah lama tinggal di desa bertanya kapan Hyewon akan kembali ke kota dan menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan itu membuat Hyewon merasa sedikit tertekan. Dia tidak bisa menahan kebimbangannya dan langsung berbalik pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu badai datang dan merusak banyak sekali hasil pertanian.
Bibi Hyewon kehilangan sebagian besar padinya dan kebun apel JH juga terkena dampaknya. Meski kecewa, JH tetap tenang. Dia sudah menerima kenyataan bahwa menjadi petani bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagi JH, itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan lapang dada. Melihat Hyewon yang tampak kelelahan dan kesakitan, JH memetik apel terbaik dari kebunnya dan memberikannya kepada Hyewon, seolah memberi isyarat tentang bagaimana Hyewon sering merasa sakit setelah bekerja keras. Di dekat rumah, Hyewon memetik kesemek dari pohon dan berniat membuat kesemek kering sebagai cemilan untuk musim dingin. Ini adalah kenangan terakhir bersama ibunya yang dulu bertengkar karena menentang keputusannya untuk berkuliah di Seoul. Kini Hyewon tahu bahwa semua yang dia lakukan di desa hanyalah pelarian. Ia melakukannya demi menghindari kenyataan yang tidak bisa dia hadapi. Pada hari ujian masuk universitas, Ibu Hyewon duduk sendirian di rumah kecil mereka dan dia pun merenung. Dia menyadari bahwa anaknya telah tumbuh dewasa dan memilih jalannya sendiri. Meskipun berat, dia tahu sudah saatnya untuk melepaskan sang anak. Ibu Hyewon sejujurnya juga tidak berniat membatasi masa depan anaknya. Yang dia inginkan hanyalah agar Hyewon selalu merasa ada tempat untuk pulang. Sebuah rumah yang bisa memberi ketenangan saat menghadapi masalah yang berat. Setelah kepulangan Hyewon, ibunya pergi untuk menjalani hidup yang selama ini dia tunda. Kini Hyewon mengerti arti surat ibunya. Suasana desa, masakan hangat, dan kasih sayang sang ibu, semua itu telah menyatu dalam rumah kecil mereka. Hyewon jadi tahu, jika suatu saat dia merindukan kedamaian, rumah itu selalu siap untuk menyambutnya. Sebelum kembali ke kota untuk menyelesaikan masalahnya, Hyewon menulis surat untuk sang ibu dan meninggalkannya di rumah. Dia juga menyelipkan pesan untuk temannya, meminta untuk menjaga anjing dan ayamnya. Musim dingin itu Hyewon berangkat untuk menghadapi ujian dan masalah yang menantinya. Beberapa bulan kemudian, setelah masalah di kota selesai, Hyewon ternyata memilih untuk pulang lagi. Ketika tiba di rumah, pintunya terbuka lebar. Itu menandakan bahwa ibunya telah kembali dan rumah kecil itu akhirnya terasa lengkap lagi. Dengan begitu, kisah ini berakhir. Film ini menyuguhkan cerita yang hangat dan penuh emosi tentang penerimaan diri, persahabatan, keseimbangan hidup yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang serba cepat ini. Dengan latar belakang alam yang menenangkan, film ini berhasil membawa pesan yang dalam tentang arti pulang ke rumah. Dan film pun tamat.